Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novianti Dewi di Universitas Pamulang. Saya akan mentutorialkan untuk penggunaan aplikasi Zahir Accounting 6. Oke guys, kita masuk ke Zahir Accounting 6. Setelah masuk, masukkan data baru. Nah, ini nama perusahaannya yaitu Rudy Travel. Ya. Lalu kita masukkan alamat si Rudy Travel ini. Ya. Setelah itu, setelah alamat perusahaan ini kita masukkan negaranya, negara Indonesia, lalu kotanya kota Jakarta, lalu kode posnya 12345, lalu lanjutkan. Nah, ini buat data barunya, dan ini bulannya bulan harus Januari tahun 2021 ya. Setelah dicek langsung lanjutkan ya. Sudah sesuai kan? Lanjutkan. Nah, sudah dilanjutkan, lanjutkan lagi. Lalu dicek datanya apakah sudah benar. Lalu proses. Nah, kita tunggu tuh prosesnya. Ya. Lalu kita masukkan jenis usahanya yaitu jasa umum. Lalu lanjutkan. Lalu ya. Setelah itu diproses. Nah, ini sedang dalam proses. Nah, ini kita setup untuk mata uangnya rupiah, tetap ya, nggak usah ada yang diganti. Lanjutkan. Nah, mata uang asingnya kita masukkan kursnya itu 15.000 ya. Setelah itu baru dilanjutkan. Proses selesai. Nah, kita udah masuk di dashboardnya. Pertama yang kita lakuin adalah masukkan saldo awal, yaitu di setting ya. Kita cari di setting, lalu saldo awal akun. Nah, kita masukkan yang ada di neraca, berapa nominalnya dari kas sampai akhir. Dimasukkan semua nominalnya, jangan sampai ada yang tertinggal atau kurang, karena nanti di bawahnya ini kan ada nilai alokasi pada akun sementara. Nah, ini harus 0, jangan sampai ada masih tertinggal nominalnya ini. Nah, ini nilai total nilainya kan sudah 0 ya kan.
Setelah itu direkam. Lalu kita cari data alamat, data nama alamat ya. Kita cari, sudah ketemu, kita klik ya kan. Nah, data alamatnya kita buat yang baru. Nah, lalu ini ada data dan alamat. Nah, masukkan untuk perusahaannya, dan ini ID-nya dulu, lalu perusahaannya, lalu masukkan perusahaannya yaitu PT Sinar Abadi, ID-nya C001, tipenya customer, lalu rekam. Langsung untuk yang kedua langsung P002, nama perusahaannya yaitu Bapak Jimmy. Nah, untuk jenisnya itu personal, lalu rekam. Lalu ini untuk vendornya. Nah, sebelum itu kita ganti dulu untuk vendor ya, nama ID-nya V001, lalu perusahaannya Indojaya, lalu klik rekam. Lalu untuk vendor yang kedua ID-nya V002, perusahaannya Bapak Ali. Nah, ini untuk jenisnya itu personal ya. Nah, untuk tipenya tetap vendor, lalu rekam. Nah, lalu ya, nah ini udah ada nih namanya data nama alamatnya. Nah, kita cek nih sudah benar data alamatnya ya. Lalu kita masuk ke saldo awal piutang, lalu masukkan baru. Nah, ini kita masukkan untuk PT Sinar Abadi, tanggalnya jangan lupa dimasukkan, nomor invoice-nya berapa ya, lalu nominalnya, nilai piutangnya si PT Sinar Abadi, lalu setelah itu dipastikan sudah benar apa belum, lalu rekam. Bapak ini, lalu yang kedua kita masukkan lagi untuk Bapak Jimmy, tanggalnya jangan lupa dimasukkan. Nah, nomor invoice-nya dimasukkan juga, lalu nilai piutangnya berapa dimasukkan ya, lalu rekam. Nah, sudah ada untuk saldo awal piutangnya si PT Sinar Abadi dan Bapak Jimmy. Lalu kita masuk ke saldo awal hutang. Nah, ini untuk saldo awal hutang, masukkan saldo hutangnya, lalu masukkan PT Indojaya, lalu tanggalnya tanggal berapa, lalu masukkan nomor invoice, lalu masukkan nomor invoice-nya, lalu nilai hutangnya berapa. Nah, jika ada termin pembayaran, masukkan termin pembayaran ya, masukkan. Jika sudah ini, masukkan termin pembayarannya. Nah, untuk di hari diskonnya itu 10, hari jatuh temponya 30, diskon awalnya 2%, lalu rekam. Nah, terus untuk selanjutnya buat baru lagi. Nah, nama pemasoknya itu Bapak Ali, jangan lupa untuk tanggalnya dimasukkan ya. Setelah itu sudah tanggalnya, lalu masukkan nomor invoice-nya ya, lalu setelah itu masukkan nilai hutangnya. Nah, sama ini juga jika ada termin pembayaran, masukkan termin pembayarannya, yaitu hari diskonnya 10, hari jatuh temponya 30, diskon awalnya 2%, lalu rekam. Nah, sudah ada untuk saldo awal hutang usaha. Nah, dicek apakah sudah benar semua. Lalu untuk selanjutnya kita masuk ke data harta tetap, masukkan baru, masukkan harta tetapnya, namanya apa harta tetapnya, yaitu mobil sedan. Nah, lalu kita masukkan kelompoknya, dia kendaraan roda 4, untuk umurnya disesuaikan dengan transaksinya. Nah, di sini transaksinya 10 tahun, jadi kita ubah dulu untuk umur ekonomisnya 10 tahun. Jadi sudah dipastikan, langsung rekam. Nah, langsung masukkan kelompoknya. Nah, untuk tanggal belinya dimasukkan juga
sesuai transaksinya. Ya, masukkan. Lalu harga belinya berapa? Nah, harga belinya berapa sesuai transaksi. Nah, untuk nilai residunya tetap 0, umur ekonomisnya 10, lokasi kantor. Nah, untuk nilai buku sama dengan harga beli. Lalu rekam. Oke. Ya. Oke, untuk yang kedua yaitu nama harta tetapnya AC. Lalu dikelompokkan dulu. Nah, masuk ke kelompok mesin dan peralatan. Lalu jangan lupa tanggal belinya, tanggal berapa dimasukkan. Lalu harga belinya si AC berapa. Setelah itu nilai residunya tetap 0, umur ekonomis 4 tahun, lokasinya kantor. Nah, itu sama kayak tadi, nilai bukunya sama dengan harga beli. Lalu oke. Konfirmasi ya. Nah, ini udah ada namanya harta tetapnya. Udah terlihat. Ini ada transaksi yaitu dibayar di muka sewa kantor, untuk sewa kantor. Nah, kita cari dulu yaitu di kas dan bank ya. Kita masuk ke kas dan bank dulu ya. Lalu ke kas keluar karena kita bayar sewa ya. Langsung kita masukkan ini untuk akun kasnya tetap bank. Penerimanya kita cari dulu ada atau tidak. Jika tidak ada, masukkan di data baru. Lalu kita masuk ke data dan alamat. Nah, ini tipenya kita ganti dulu jadi vendor, itu V0013. Lalu perusahaannya perusahaan Bapak Ahmad ya kan, masukin. Lalu jenisnya personal, lalu rekam. Nah, langsung dia. Nah, kita masukkan nih Bapak Ahmad ke penerimanya. Lalu tanggalnya jangan lupa dimasukkan ya. Lalu kita masukkan kodenya ya. Untuk sewa ini berarti sewa dibayar di muka, kita cari kodenya lalu dimasukkan. Untuk nama akunnya apa, sewa dibayar di muka, nilainya berapa yang dibayar. Lalu nah, kita lihat sama kan yang di atas dengan yang di bawah. Lalu rekam. Nah, untuk selanjutnya transaksi pembayaran piutang, yaitu ke penjualan, lalu pembayaran piutang, lalu masukkan untuk penerimanya ini siapa, dari siapa, dari Bapak Jimmy. Jangan lupa tanggalnya, jangan lupa untuk akun kasnya diganti jadi bank ya. Ini kita masukkan dulu tanggalnya, tanggal berapa, lalu masukkan nomor invoice-nya ya Bapak Jimmy ini. Lalu sudah seperti ini. Nah, ini jumlah yang dibayar berapa ya, dimasukkan jumlah yang dibayar berapa, lalu rekam jika sudah. Lalu untuk selanjutnya kita penjualan tunai dengan diskon, itu kita masuk ke penjualan, lalu ke penjualan, lalu selanjutnya kita masukkan, karena ini masih baru jadi kita buat ID barunya ya. Ini kita masukkan perusahaannya PT Dharma Asri ya ini. Nah, tipenya customer, lalu ya. Nah, kita masukin nih PT Dharma Asri di sini. Di nama pelanggan, tanggal fakturnya jangan lupa dimasukkan. Selanjutnya kita cek sudah sesuai. Lalu nomor deskripsi barangnya. Ya, kita masukkan berapa? 4 lembar tiket. Lalu kodenya kita cari ya, pendapatan jasa. Setelah itu dikirimnya 4 ya. Harganya berapa? Harganya
dimasukkan berapa, lalu ini ada diskon 10%. Nah, untuk tanggal pengantarannya kita masukkan sesuai dengan transaksi. Jangan lupa ini yang untuk di pojok kanannya, ini ada jasa tunai karena penjualan tunai, jadi dimasukkan. Lalu kita masukkan bikin yang baru ya untuk salesman, karena salesman kita masuknya di employed, yaitu Anto, Bapak Anto. Lalu ya, setelah itu kita masukkan. Setelah dicek, kita sudah cek semua, lalu rekam ya. Oke, untuk selanjutnya transaksi setor kas ke bank, masuk ke kas dan ke bank, transfer bank. Nah, ini dari kas ya, dan ke bank, lalu masukkan tanggal transfernya tanggal berapa ya. Nah, dimasukkan untuk tanggalnya. Lalu setelah sudah dimasukkan tanggalnya, kita masukkan untuk nilainya yang ditransfer berapa ya, masukkan berapa, lalu dicek jika sudah direkam. Oke, sekian dari saya, terima kasih.